أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita berjumpa di pembelajaran ke-6 ya, yaitu tentang qanaah ya. Qanaah, pelajaran ke-6 tentang qanaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pengertian tentang qanaah itu secara bahasa yang berarti menerima yang menjadi bagiannya ya, atau ya, rela terhadap bagiannya. Sedangkan menurut istilah artinya mencukupkan diri dengan apa yang telah menjadi bagiannya setelah berikhtiar, atau bisa juga kalau dalam bahasa kita sehari-hari merasa cukup ya, tidak merasa kekurangan ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang telah diusahakan oleh kita ya, maka dia akan merasa cukup ya. Qanaah itu adalah kebalikan dari sifat tamak atau serakah ya. Jadi qanaah itu adalah kebalikan dari sifat tamak atau serakah. Ya, tidak serakah itu namanya qanaah atau merasa cukup. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu akan berusaha menahan diri ya dari sifat-sifat tamak dan akan menjaga dirinya untuk meminta-minta kepada orang lain ya. Jadi kalau orang yang memiliki sifat qanaah, maka dia tidak pernah berharap dan tidak pernah ingin ya, atau tidak pernah melakukan meminta-minta kepada orang lain ya. Bahkan ketika sedang kekurangan pun ia akan berusaha menutupi kekurangannya sehingga disangka dia adalah orang yang berkecukupan ya. Jadi orang yang qanaah itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu miskin ya, tidak pernah merasa bahwa dirinya itu kekurangan ya. Seperti itu orang qanaah ya. Allah sesungguhnya telah memberikan rizki ya kepada setiap manusia itu ya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6 ya. Itu ada ayatnya di atas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini ya, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita merujuk atau melihat kepada ayat Al-Quran atau ayat yang ada di dalam Al-Quran dalam surat Hud ini ya, jangankan kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, binatang pun Allah jamin ya rizkinya ya. Binatang pun Allah jamin rezekinya.
Kemudian mari kita lihat, kita perhatikan. Seandainya kita melihat cacing itu, ya, cacing itu tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya tangan, tetapi Allah masih tetap menjamin rizkinya. Ya. Begitu juga dengan seekor binatang yang menempel di dinding, ya, tetapi rezekinya juga masih Allah jamin, seperti cicak. Ya. Cicak itu tidak pernah berusaha melompat menangkap nyamuk atau binatang terbang seperti nyamuk lainnya untuk dimakan atau untuk disantap. Tetapi nyamuk sendiri yang datang kepada cicak. Ya. Sekalipun sekalipun rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat tadi, kita manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Ya, apa itu berikhtiar? Berikhtiar itu adalah berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan jalan yang benar, ya. Berikhtiar yaitu berusaha secara maksimal untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang benar. Ya, ikhtiar itu mencari rezeki yang halal dan benar, ya. Halal rezekinya, caranya juga benar atau halal, ya. Baik Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya dari qanaah itu, ya? Tentu ada manfaatnya, ya. Tentu qanaah itu ada manfaatnya, ya. Yang pertama, manfaat dari sifat qanaah yang ada di dalam diri manusia itu atau di dalam diri kita itu, yang pertama itu termasuk orang yang beruntung, ya. Orang yang memiliki sifat qanaah itu dia adalah orang yang beruntung. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ya, beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rizki yang sekedar mencukupinya, dan diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Riwayat Muslim, ya, ini hadis, ya. Jadi orang yang merasa, ya, dirinya itu cukup, ya, atau dilimpahi rizki untuk mencukupi, untuk menghidupi dirinya, dia itu orang yang beruntung, ya. Kemudian yang kedua yaitu mendapat ketenangan hidup. Yang kedua mendapat ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu bisa kita dapat bukan karena terpenuhinya semua kebutuhan, ya. Seperti seandainya punya mobil, punya motor, punya rumah besar dan sebagainya, ya. Itu tidak menjamin hidup kita itu akan tenang, ya. Tetapi, ya, bisa dirasa manakala hati manusia dipenuhi rasa syukur dan qanaah, ya. Banyak orang yang rumahnya bertingkat gedung, tanahnya di mana-mana, mobilnya dari Fortuner, Alphard dan sebagainya itu, yang hidupnya tidak tenang itu banyak, ya, banyak. Tetapi orang yang qanaah meskipun dia hanya memiliki rumah yang kecil, motor satu butut seandainya, tetapi kalau hatinya qanaah atau pasrah, maka dia akan tenang, ya. Mukmin sejati itu meyakini bahwa rizki setiap manusia itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang mukmin harus, ya, percaya dan yakin bahwa setiap makhluk yang bernyawa, apalagi kita manusia ini, rizkinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan semua makhluk telah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tugas kita manusia adalah berusaha secara maksimal mungkin untuk mencari rizki yang ditebarkan di muka bumi dengan cara yang halal, ya. Allah sudah menebar semua rizki yang ada di muka bumi ini, ya, untuk dimanfaatkan, dikelola dan dicari oleh manusia, ya. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai dan meraih rizki tersebut dengan cara yang benar dan halal, ya. Rasulullah SAW menjadikan burung
sebagai pelajaran berharga bagi orang yang beriman dalam bertawakal kepada Allah. Ya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ya. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku tayra tagdu himason wa taruhu bituna. Ya. Kalau kalian bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar tawakal, ya, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung, ya, berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan perut kenyang. Ya. Kenapa manusia harus belajar dari seekor burung? Ya. Karena burung, ya, itu lebih qanaah daripada manusia. Burung sudah merasa cukup, ya, dengan rizki yang Allah berikan, yang hanya cukup untuk memenuhi temboloknya. Itulah sebabnya burung merasa tenang dan bahagia karena pandai bersyukur dan qanaah. Ya. Bagaimana dengan manusia? Ya. Allah sungguh memberikan rezeki, ya, yang jauh lebih banyak daripada yang diterima oleh burung untuk manusia. Namun, ya, manusia ini banyak yang tidak pandai bersyukur. Ya. Manusia itu banyak yang tidak pandai bersyukur. Sudah diberi kecukupan, sudah diberi harta, rizki untuk mencukupi hidupnya. Tetapi yang membuat kita manusia ini tidak pernah merasa cukup itu adalah gaya hidup, ya, gaya hidup kita. Ya, karena kita melihat orang lain punya HP bagus, kita juga pengen punya HP. Melihat orang lain punya rumah baru, kita juga minta rumah baru dengan orang tua kita. Melihat orang lain punya mobil, kita juga jadi pengen punya mobil. Ya. Itulah yang membuat manusia tidak pandai bersyukur. Ini dalam surat Saba, ya, dijelaskan oleh Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, kata Allah. Nah, itu surat Saba ayat 13. Kemudian yang ketiga, ya, keberkahan rizki, ya. Ada keberkahan rizki bagi orang yang qanaah, ya. Yang pertama tadi termasuk orang-orang yang beruntung, kedua mendapatkan ketenangan hidup, yang ketiga keberkahan rizki, ya. Berkah artinya bertambahnya kebaikan pada sesuatu, ya. Bila kita menerima rizki dengan qanaah, maka insya Allah hidup kita pasti menjadi berkah. Dengan demikian bertambahlah kebaikan pada diri kita dan orang lain, ya. Yang keempat yaitu membuahkan kebaikan yang lain, ya. Kalau orang yang qanaah itu membuahkan kebaikan yang lain, ya. Mukmin yang qanaah, ya, pasti gemar melakukan kebaikan, ya. Semisal gemar bersyukur dan berkasih sayang kepada sesama, kebaikan atau akhlak yang terpuji, ya, bisa mendorong kebaikan yang lain. Begitu pula perbuatan maksiat bisa mendorong kita melakukan kemaksiatan yang lainnya, ya. Jadi kalau kita tidak mau terjerumus ke jurang kemaksiatan, maka kita harus mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka dengan seringnya kita mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, maka kebaikan yang lain juga akan menghampiri kita, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita meraih sifat qanaah tersebut, ya. Ya, kita bisa memiliki sifat qanaah, ya. Kita bisa memiliki sifat qanaah dengan berusaha melakukan hal-hal seperti yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa setiap makhluk di muka bumi ini memiliki rizkinya masing-masing. Nah, kita harus sadar
memahami dan mengerti setiap makhluk, ya, bukan hanya manusia, setiap makhluk, ya, hatta dari semut, cacing ataupun virus corona sekalipun, ya, menyadari bahwa setiap makhluk itu memiliki rezekinya masing-masing, ya. Allah sudah tetapkan rezekinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus senantiasa membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa itu hati maksudnya, ya. Membersihkan hati kita ini jangan sampai ada iri kepada orang lain, jangan sampai ada dengki dengan orang lain. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah dengan baik, ya, tidak terlalu banyak berbicara, ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta benda. Ini kata Rasulullah, kekayaan itu, ya, bukanlah karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, ya. Jadi harta kita yang banyak, ya, mobil kita yang banyak, rumah yang besar seandainya, kebun-kebun yang banyak, itu bukanlah harta yang baik menurut Rasulullah, tetapi kekayaan yang sebenarnya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekayaan jiwa, ya. Tapi, ya, seandainya juga kita kaya raya, ya, uang kita banyak, ya, kita pandai bersyukur, ya, tidak sombong ke orang, ya, harta kita juga kita selalu berinfak dari harta kita, memberi zakat, bersedekah, memberikan hadiah dan sebagainya, itu juga lebih baik, ya. Itu pasti yang terbaik lagi, lebih baik lagi, ya. Kalau seandainya harta kita gunakan untuk menolong orang, itu sangat baik dan lebih baik lagi, ya. Kemudian yang ketiga yaitu melihat orang lain yang lebih susah daripada kita, ya. Jadi dalam segi harta, dalam segi kekayaan, dalam segi harta, kekayaan, mohon maaf dari segi penampilan wajah dan sebagainya, agar kita itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan sifat qanaah, itu kita harus melihat ke orang yang lebih, mohon maaf, yang lebih miskin dari kita, ya, yang lebih kekurangan dari kita dari segi hartanya ataupun dari gaya penampilan dan sebagainya. Kita lihat orang yang lebih kurang dari kita, ya. Seandainya kita punya HP yang hanya HP Xiaomi, maka kita lihat ke orang-orang yang punya HP-nya belum Android, ya. Kita sudah punya HP seandainya, tapi kita belum punya Android. Jangan melihat ke HP orang yang punya HP Android, tetapi lihatlah kepada orang-orang yang tidak mempunyai HP. Nah, maka kalau kita melihat ke arah situ, ya, insya Allah sifat qanaah itu akan berangsur-angsur datang kepada kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawahmu dan janganlah melihat orang di atasmu, karena demikian itu lebih baik supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Nah, jadi kalau kita melihat ke orang yang lebih rendah dari segi ekonominya, ya, maka, ya, kita tidak akan pernah meremehkan nikmat Allah kepada kita. Namun dalam segi belajar, ya, dalam segi keinginan untuk belajar, untuk menjadi orang sukses, maka kita harus melihat ke atas, ya. Jangan sampai nanti, ya, karena kita hadis Nabi yang seperti ini melihat ke bawah, mentang-mentang kita ini peringkat 10, kita melihat ke orang-orang yang peringkat 12 atau melihat ke peringkat 30, jangan. Tapi kalau dalam segi prestasi, dalam segi belajar, maka lihatnya ke atas, ya. Saya harus menjadi yang terbaik. Nah, itu dalam segi belajar. Tapi dalam segi mensyukuri harta dan sebagainya, maka kita harus melihat ke bawah, ya. Kemudian yang keempat yaitu bersyukur, ya. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Ya, dengan demikian niscaya Allah akan menambahkan nikmat bagi kita. Ya, kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat
kepada kita, ya. Ada ayatnya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, ya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat sangat pedih, ya. Baik Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya sikap mulia yang perlu kita ambil di sini, yang pertama yaitu kita harus berusaha menjadi orang yang qanaah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Harus berprasangka baik kepada Allah. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah sangat kejam dengan kita, tidak boleh, ya. Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keempat, kita harus rajin dan bekerja keras untuk mencari karunia Allah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tetap harus berusaha ya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita, ya. Tetapi tetap juga kita harus beribadah dengan kuat, ya. Usaha kita yang kuat, ya. Pekerjaan kita yang kuat, yang sungguh-sungguh itu harus diiringi juga dengan doa yang maksimal, ya, dengan doa yang kuat, ya. Ya, buat ananda sekalian, ya, ayah dan bunda ananda sekalian sudah bekerja mencari nafkah untuk membiayai kehidupan ananda dan keluarga serta membiayai sekolah ananda, ya. Maka dengan itu ananda ustadz yang soleh dan soleha ini harus selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan ayah dan bundanya agar ayah dan bundanya mencari rezekinya dengan penuh semangat, ya, selalu diberi keselamatan, ya, dan selalu dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena doa anak yang soleh, ya, itu juga adalah salah satu doa yang sangat mustajab untuk orang tuanya, ya. Baik Anda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk hari ini, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, apabila Ustadz ada kesalahan baik dalam pengucapan ataupun tingkah laku, ya Ustadz mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.